Bu, Bu, kamu gunakan uang kiriman anak kita buat beli motor ya? Sudah datang, Pak. Iya, Ibu sudah lama pingin motor baru. Ya ampun, Bu, itu kan buat benerin dapur, sudah mau roboh. Kan kemarin Bapak minta kirimin uang agak banyak karena hal itu. Halah, mulai cerewet deh. Udah, Ibu mau ke depan, mau lihat motor baruku. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Gimana ibu-ibu? Bagus kan motor baru saya? Cash loh ini, bukan kredit. Mana mau saya kalau kredit? Gak boleh sama anak saya si Abdul. Alhamdulillah Bu, punya motor baru. Nggak harus panas-panasan lagi naik angkot kalau mau ke pasar. Ya iyalah harus cash, kan namanya udah jelek, nggak bakal bisa ambil kredit. Tapi kasihan ya, anaknya banting tulang jadi TKI, uangnya malah dibuat foya-foya sama orang tuanya. Dulu bapaknya gila judi, sekarang pas sudah sadar, gantian istrinya yang berlagak sosialita. Emang bener ya, di mana-mana selalu saja kalau ada yang beli barang baru, tetangga selalu iri. Udah ah. Heh, iri dari mana? Punya aku loh, malah NMAX. Bu Yanti udah pergi. Yuk cepet, keluarin lagi tenggonya. Enak banget ya. Untung Bu Ayu tadi gercep sembunyiin wafernya. Biasanya Bu Yanti kan minta kalau ada jajanan enak gini, makanya paling banyak lagi. Bukannya kita sepakat untuk tidak membebani anak kita dengan hal-hal yang tidak kita butuhkan? Butuh dong Pak. Ibu juga butuh motor kalau mau ke pasar, mau arisan dan jalan-jalan. Kan bisa Bapak antar kalau pas kerjanya masuk malam. Kalau arisan juga biasanya bareng sama Bu Susi kan? Antar pakai motor mana Pak? Motor itu yang setiap 4 km mogok. Malu. Lagian ibu sudah gak akur sama Bu Susi. Males. Dia selalu pamer perhiasan dan menantunya yang suka kasih uang bulanan. Bapak kan memang rencana benerin motor dari sisa uang yang dikirim anak kita. Mending diservis Bu daripada beli yang baru. Lalu soal Bu Susi, kan ibu sendiri tahu itu arisan ibu-ibu orang kaya. Kenapa ibu nekat ikut? Kasihan Bu anak kita. Bapak sudah nyusahin dia dulu gara-gara hobi judi. Sekarang janganlah ibu ulangi lagi. Gak bisa gitu dong Pak. Ibu yang melahirkan dan menyusui Abdul kok. Dia juga wajib ngebahagiain ibu. Kok mau menang sendiri Bapak ini? Lalu gimana nasib dapur kita yang sudah hampir rubuh itu Bu? Ya itu tugas Bapak dong sebagai kepala keluarga. Cari tambahan uang lagi kek. Kalau mengandalkan gaji penjaga loket kereta aja, ya itu cukup buat kita makan aja Pak. Astagfirullah. Duh, mama ini bikin jantungan aja. Untung nggak jatuh. Gimana nih Mas? Bisa nyetir gak sih? Masa motor segede ini ditabrak? Ibu ini yang gimana? Motor ibu sen kiri kok belok kanan. Makanya kalau mau belok teliti lagi sennya. Udah bener apa enggak? Loh, situ yang gak tahu tanda. Aku nyalain sen kiri itu tandanya nyuruh yang di belakang ambil kiri. Soalnya aku mau belok kanan. Ih, aturan dari mana itu Bu? Dari dulu yang bener kalau mau ke kanan yang nyalain sen ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kata siapa? Aku tuh udah lama ya punya motor, jadi lebih tahu aturan. Kamu masih merangkak aja aku udah kesana kesini naik motor. Jadi kamu jangan sok tahu. Kalau punya motor tapi gak paham aturan, apa gunanya Bu? Kalau salah ya tetap salah, gak usah ngeyel.
Kamu yang ngeyel, dibilangin orang tua malah ngelawan. Gak pernah diajarin bapak ibumu ya? Ah udahlah, buang-buang waktu ngeladenin emak-emak. Loh, mau kemana? Ini ganti rugi motorku yang lecet. Heh. Bu, antri dong. Enak aja mau nyerobot antrian. Halah, ini saya buru-buru. Orang cuma sebentar. Apanya yang sebentar, Bu? Saya sudah antri dari tadi. Udah telat mau kerja ini. Kan yang telat situ. Siapa suruh gak bangun pagi? Kok nyalain saya? Ibu ini gimana sih? Makanya saya telat, gak mau lebih telat lagi, Bu. Tahu antri gak sih? Bukan urusanku lah. Saya tuh bayar, gak minta. Jadi siapa cepat, siapa dapat. Lah, kan saya yang duluan. Di mana-mana itu, kalau mau isi bensin ya harus antri. Anda ini kadang-kadang. Hadeh, anak muda zaman sekarang emang gak punya sopan santun. Maaf ya Bu, budayakan antri. Mbak ini yang lebih dulu di sini. Gimana sih? Orang jelas-jelas motorku yang di depan kok dia yang diisi. Udahlah, gak mau isi di sini lagi. Aku doakan bangkrut. Halo, Nak. Assalamualaikum Bu, gimana sehat? Iya, waalaikumsalam. Sehat, Nak. Kamu gimana di sana? Gini Bu, di tempat kerja lagi ada masalah serius, ada huru-hara. Jadi terpaksa Abdul dan teman-teman diminta pulang ke Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat Abdul pulang Bu, dan mungkin mau usaha aja di Indonesia. Kalau boleh, sapi yang Abdul minta belikan dulu dijual lagi ya Bu, buat modal. Iya, Nak. Nanti Ibu jual. Ya udah ya, ini Ibu di jalan. Udah kepanasan. Assalamualaikum. Kenapa Bu? Kok panik gitu? Duh, Pak. Abdul mau pulang. Katanya ada masalah di negara sana, jadi mau dipulangkan dulu. Tadi dia juga minta Ibu jualkan sapi buat modal. Gimana kalau dia sampai tahu semuanya udah habis? Mau gimana lagi Bu? Memang kita yang salah pakai uang anak kita dulu tanpa izin. Bapak kepake judi dan Ibu pakai buat investasi yang ternyata ujungnya bodong itu kan? Loh, Bapak dong yang salah bukan Ibu. Ibu kan tergiur investasi gara-gara Bapak jual sapi. Lagian kalau investasi itu berhasil, uang sapi bakal kembali dan melipat ganda, Pak. Iya Bu, iya, Bapak yang salah. Sudah, biar Bapak yang tanggung jawab. Bapak rela Abdul marah sama Bapak. Marah juga percuma, Pak. Gak bakal bikin duit balik. Gimana kalau Ibu jual motornya? Kalau buat usaha kecil-kecilan, insya Allah tinggal nyari tambahan dikit. Apa? Jual motor? Oga lah, enak aja. Ini tuh motor Ibu. Kalau bisa, Bapak aja yang dijual sekalian, biar sedikit berguna. Astagfirullah Bu, kamu udah gak mau lagi tinggal sama aku. Duh, ini katanya Abdul mau pulang. Harus buru-buru ke pasar masakin makanan kesukaannya. Paling tidak dia gak marah sama aku. Gak apa-apa dia marah sama bapaknya yang gak berguna itu. Ibu masakin telur pindang kesukaanmu, Nak. Hati-hati ya. Nanti kalau Ibu belum pulang dari pasar, kunci Ibu taruh di bawah pot. Loh, belum sampai ya si Abdul? Katanya jam 8 sampai rumah. Kok ini belum ada? Loh. HP-ku kemana? Masa dicopet di pasar sih? Aduh, udahlah, masak dulu. Nanti minta belikan HP baru aja sama si Abdul.
Abdul, jam berapa pulang nak? Tadi Bu, melihat ibu tidur, Abdul gak tega bangunin. Jadi langsung makan aja. Udah kangen masakan ibu. Bapakmu kemana habis jemput kamu? Ada Bu, tadi langsung ke kamar istirahat. Kasihan capek katanya. Oh iya nak, maafkan bapakmu ya. Uang yang kamu kirim kemarin, yang buat renovasi dapur ini nih, dipakai bapak buat beli motor. Katanya motor yang lama gak bisa dipakai, percuma diservis. Kamu gak marah kan nak? Enggak Bu, kan Abdul kerja buat bapak dan ibu. Mana mungkin Abdul marah. Sama itu, sapi juga dijual gara-gara bapak dulu kecanduan judi. Padahal ibu sudah peringatkan loh nak, sampai-sampai bertengkar hebat. Enggak apa-apa Bu, tapi yang penting bapak gak judi lagi kan? Gak mungkin berani kalau sekarang nak. Ibu udah ngancem minta pisah kalau terus-terusan judi. Tapi setelah ini kamu mau kerja apa nak? Kan ordal juga gak ada kita. Bu, habis ini Abdul gak bisa bantu apa-apa lagi ya. Ibu jaga diri, hati-hati di jalan, jangan sampai nyusahin orang. Abdul takut ibu kenapa-kenapa di jalan. Kalau naik motor juga hati-hati ya Bu. Maksudnya apa ya nak? Abdul pusing Bu. Abdul mau tidur dulu ya. Astaga lupa ibu, belum beresin kamar kamu. Masih ibu jadikan gudang itu. Kamu tidur di kamar ibu aja ya. Bapak biar ibu suruh tidur di kursi. Pak, keluar sana. Abdul mau tidur. Ibu lupa mau beresin kamarnya tadi. Pak, Bapak, ayo keluar, jangan pura-pura pulas gitu. Astagfirullah, Abdul, bapakmu nak. Loh, Bu Yanti masih di rumah toh? Saya kira sudah di rumah sakit. Tadi saya lihat rumahnya gelap, saya kira nggak ada orang. Rumah sakit? Kenapa Bu? Siapa yang sakit? Yang sabar ya Bu. Tadi Pak RT didatangi polisi, menginformasikan suami Bu Yanti kecelakaan saat membonceng Abdul. Dan mereka meninggal Bu. Nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Tadi Abdul sempat makan sama saya. Singkat cerita, Pak Sutrisno pun dimakamkan di samping putranya. Sedangkan Bu Yanti duduk termenung di meja makan, mengelus piring yang tadi dilihat digunakan anaknya untuk makan. Dia lalu teringat penjelasan polisi saat dia sadar, sambil menunjukkan rekaman CCTV. Dia sadar dan mengakui itu adalah dirinya yang menyebabkan suami dan anaknya terlibat kecelakaan. Semenjak ditinggal suami dan anaknya, Bu Yanti kehilangan akal dan pikirannya. Bahkan, kini Bu Yanti dicap sebagai ODGJ karena tidak bisa diajak berkomunikasi lagi. Setiap dia melihat motor, dia akan seperti orang ketakutan. Hal ini membuat pihak RT memilih untuk menjual motor Bu Yanti dan memberikan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Lihat tuh. Ih, kasihan ya. Habis ditinggal suami sama anaknya, sekarang jadi orang gila. Ih, diajak ngomong loh, cuma ngangong-ngangong.
Mau kasihan, tapi itu kan ulangnya sendiri. Mana? Udah datang barangnya? Anu, sudah Bu, tapi maaf saya nggak bisa kasih semuanya. Soalnya kata pemerintah pembelian minyak goreng dibatasi, biar yang lain kebagian. Halah, gak urus pemerintah. Ini antara aku dan kamu. Pokoknya aku mau semua minyak goreng itu kamu angkut dan kirim ke rumah. Tapi Bu, Oh, berani ngebantah ya? Kamu pilih mana? Aku beli semua stok minyak gorengmu atau aku tagih sekarang juga semua hutang-hutangmu? Bukan hanya satu pedagang saja, tapi semua pedagang di pasar dipaksa untuk menjual semua stok minyak goreng kepada wanita itu. Namanya Bu Broto, janda tanpa anak yang merupakan rentenir paling kaya di kampungnya. Dan semua pedagang di pasar tersebut memiliki hutang kepadanya. Pokoknya setiap ada kiriman minyak, kalian harus segera antarkan ke rumahku. Ngerti? Kalau kalian ikuti kata-kataku, kalian tidak perlu membayar bunga pinjaman. Kalian hanya perlu mengembalikan pokoknya saja. Dan boleh kalian cicil 2 bulan sekali. Enak toh? Udah Pak, kita nurut saja. Daripada kita susah dengan bunga tinggi, apalagi cicilannya jadi 2 bulan sekali. tapi apa nanti kata pelanggan kita, Bu? Halah, suruh saja beli di toko Bu Broto. Gitu kok repot. Akhirnya para pedagang terpaksa menjual semua stok minyak goreng kepada Bu Broto. Seperti yang direncanakan rentenir itu, mau nggak mau semua warga yang membutuhkan minyak goreng datang berbondong-bondong ke rumah Bu Broto. Namun, bukan Bu Broto jika mematok harga sewajarnya. Apa gak salah, Bu? Seliter ini 80.000. Ya benar, emang segitu. Kenapa? Gak mampu. Kalau gak mampu pulang aja. Masih banyak yang ngantri. Saya tahu, Bu, minyak naik. Tapi masa 80.000? Kemarin saja saya beli di pasar 30.000. Ya itu kemarin kan. Sekarang beda lagi. Kamu coba cek di pasar. Ada gak barangnya? Gak ada kan? Ya sudah, mau tidak? Iya, Bu, terpaksa. Padahal sisa uangnya mau beli beras juga. Sedih dan kecewa terlihat pada raut wajah ibu-ibu yang membeli minyak goreng. Betapa tidak, uang yang seharusnya mampu dibelikan beberapa barang kebutuhan pokok, kini hanya mampu dibelikan minyak goreng saja. Wah, kalau gini terus uangku bisa nambah banyak. Ini sih lebih menguntungkan daripada meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Semoga minyak langka terus. 1 bulan kemudian, ada pasangan suami istri yang baru saja membuka toko sembako. Mereka juga menjual minyak goreng, namun masih dalam harga wajar. Wah, untung sampai jual minyak goreng harga masih wajar, Pak. Kami di sini sudah hampir miskin gara-gara benda satu ini. Hah? Iya, Bu. Minyak sekarang mahal dan langka. Ya, semoga sebentar lagi sudah turun. Amin. Sudah sebulan ini pasar kosong. Stok minyak dikuasai oleh itu, si wanita lintah darat. Di pasar kosong, Bu. Tadi gimana? Dikuasai rentenir? Iya, Pak. Di desa sini ada rentenir yang jahat banget. Dulu suaminya. Pas suaminya udah meninggal, digantiin sama istrinya yang malah lebih kejam. Lalu, Bu, tadi bilang minyak goreng dikuasai Bu Broto. Dia maksa semua pedagang untuk menjual ke dia, Pak. Semuanya. Bu Broto lalu menjual minyak goreng itu lagi. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Kalau jual dengan harga sekarang sih nggak apa-apa. Ini dengan harga nyekek loh. Ampun deh.
Tanpa mereka sadari, Joko, kaki tangan Bu Broto, mengawasi toko itu dan segera dia melaporkan kepada majikannya. Ini kok tumben yang beli sedikit? Biasanya antrinya sampai luar rumah. Dari tadi kok cuma beberapa aja yang beli? Joko tergesa-gesa menemui Bu Broto, lalu menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Apa? Oh pantes jualanku hari ini sepi. Jadi gara-gara dia. Belum tahu siapa aku ya? Oh, ini toh toko baru yang jadi sainganku. Mohon maaf Bu, tapi ibu siapa ya? Perkenalkan, aku Bu Broto, orang terpandang di kampung ini. Langsung aja ya. Berani-beraninya kalian jualan minyak goreng dengan harga murah. Maaf Bu, kami tidak bermaksud menyaingi usaha ibu. Namanya jualan kan sah-sah saja, sepertinya jualan yang sama. Iya, aku tahu. Tapi kenapa kamu jualan dengan harga murah? Aku jadi sepi. Kami tidak jual murah Bu, kami hanya jual sewajarnya. Meskipun kami juga merasa harga minyak goreng juga masih terbilang mahal. Halah, wes gak usah banyak omong. Kamu jual semua stok minyak goreng yang kamu punya ke aku. Aku beli semuanya. Kalau perlu, aku kasih harga tinggi. Maaf Bu, kami nggak bisa. Kami selain jualan juga sedikit membantu masyarakat. Kami cuma ambil untung kecil. Gak usah sok jadi pahlawan kalian. Namanya jualan ya cari untung. Sudah, gimana tawaranku tadi? Maaf Bu, kami tidak bisa jual ke ibu. Biarlah kami jual seperti biasa saja. Baik, baik. Kalian telah mencari gara-gara dengan orang yang salah. Kalian akan tahu akibatnya nanti. Permisi. Joko, kamu mau duit gede nggak? Wah, kalau itu nggak usah ditanya, Bu. Ya pasti mau. Tapi ini resikonya besar. Nggak peduli, Bu. Apa saja saya lakukan. Bagus. Aku mau kamu bakar kios orang tadi. Bakar habis. Pastikan nggak ada yang tersisa. Tokonya atau sama orangnya, Bu? Terserah. Pokoknya aku mau dia gak bisa jualan lagi. Beres, Bu. Kios kita kebakaran, Pak. Ayo kita keluar, Pak. Astagfirullah. Ada apa ini Bu? Karena api yang sudah terlalu besar, pasangan suami istri itu meninggal di tempat. Sesuai rencana, Bu Broto kembali memonopoli penjualan minyak goreng dan kembali mengambil untung besar hingga suatu malam. Kayak bau-bau gosong. Aneh, kok baunya tiba-tiba hilang ya? Mungkin mimpi tadi ya? Ya udahlah, haus. Sekalian minum deh. Heh! Apa ini? Ini minyak goreng. Sialan, siapa yang ganti air dengan minyak goreng? Pabriknya sama isi. Awas aja, besok aku labrak tokonya. Tiba-tiba aroma gosong itu tercium kembali. Loh Bu, kok minyaknya hitam gini sih? Loh, kemarin masih bagus kok. Tapi yang ini hitam Bu. Saya minta yang lain aja ya.
Bu Broto lalu ingat kejadian semalam di mana dia hampir saja meminum minyak goreng. Ini isinya juga minyak. Ibu mau nipu ya? Masa air gini dibilang minyak? Kalau air di rumah banyak, Bu. Air apa? Ini minyak. Aku aja kemarin hampir keminum. Tuh, coba cium. Minyak kan? Air, Bu. Ya Allah. Jadi gimana ini? Ada nggak minyaknya masih bagus? Kalau nggak ada ya saya mau pulang aja. Kok semuanya pada hitam sih? Aduh, rugi besar ini. Rugi. Mana haus banget lagi. Wah! Kenapa semua air di rumah ini jadi minyak? Mulai saat itu, Bu Broto belum juga bisa meminum air, karena semua air baik di rumah maupun di tempat lain berubah menjadi minyak. Bahkan air keran yang dia masak pun berubah menjadi minyak, padahal itu hanya dalam pikirannya saja. Aduh, aku benar-benar haus. Saya coba bikinkan teh ya, Bu. Iya, cepet. Aku haus. Hampir beberapa hari gak minum apa-apa. Setan! Joko dan Bu Broto akhirnya meninggal dunia karena terbakar dalam rumahnya sendiri. Apalagi di sana memang banyak menimbun minyak goreng yang mudah terbakar. Berita kematian Bu Broto membuat para tetangga dan pedagang kaget. Tapi dalam hati mereka lega karena mereka bebas dari tekanan dan bisa menjual harga minyak goreng dengan harga wajar. Aduh, masa kesana 20.000? Mahal ya tak? 7.000 lah. Aduh Bu, 7.000 gak dapat bensin. Terus saya dapat apa? Alah, nggak ada kali seliter. Orang berapa langkah ini? Yuklah, udah panas banget ini. Ya kalau deket jalan kaki aja Bu, gak usah naik ojek. Loh, kok kurang ajar? Aku iki seusah ibumu loh. Walau sering dikira masih muda. Terus jadi 7.000 ya? Maaf Bu, gak bisa. Kalau gak jadi ya gak apa-apa, silakan cari yang lain aja. Oh, dasar. Ini nih ciri-ciri pemuda yang nolak rezeki. Pasti belum nikah. Kelihatan dari mukanya males-malesan. Iya Bu, doakan ya, semoga gak dapet mertua yang kayak ibu. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Aduh, capek juga ya. Sudah lama gak jalan kaki. Dasar desa tertinggal. Ojek online aja nggak ada di sini. Itu kan Pak Arman. Masih miskin aja hidupnya. Beca! Silahkan Bu, mau kemana? Lupa ya sama aku? Ya wajar sih ya. Aku kan awet muda, hidup enak. Tunggu. Ambar ya? Tetangga desa yang dulu sekelas? Iya, bener. Pangling kan karena makin cantik aja. Nggak kayak alumni-alumni yang lain. Iya. Soalnya kan dulu langsing ya. Sekarang ya gitu, agak berbobot. Udah deh, langsung antar ke rumah. Udah panas banget di sini. Ke rumahmu? Pakai nanya. Iyalah, kemana lagi emang? Rumah itu mau aku jual daripada mubazir. Anak-anakku nggak ada yang mau tinggal di desa terpencil kayak gini. Loh, bukannya itu rumah bagian adikmu ya? Kok bisa kamu jual? Iya sih,
Dia minta tolong jualin. Aku dapat 50% katanya. Gitu ya. Semoga cepat laku ya. Karena orang-orang yang sudah tahu mengenai rumah itu takut. Takut kenapa? Bukan apa-apa. Ini kita sudah sampai. Bar, Kenapa, Man? itu Enggak, Man. Walau aku janda sudah lama, aku belum ingin bersuami lagi. ngomong apa tuh, Bar? Aku sudah punya anak istri kok. Itu bayar becaknya belum. Loh, kamu minta bayaran, Man? Kok tega sih sama temen lama? Itu loh deket, Man. Nggak pakai bensin juga kan? Nggak nyangka aja aku sama kamu. Ya udahlah. Permisi dulu aku. Dasar, dari dulu kulitnya nggak sembuh-sembuh. Duh, kotor sekali. Dasar adikku emang pemalas. Bisa-bisanya sampai sekotor dan berantakan ini. Bukannya dulu ada yang ngontrak ya? Kok bisa sekacau ini? Aduh, ini gimana ya kuncinya? Tinggal ini aja yang belum kebuka. Apa macet ini sepertinya? Apa aku minta tolong orang sekitar sini ya? Maya, ini suaminya ya? Iya, Bu. Ini Bu Ambar ya? Wah, kamu masih inget aja. Padahal terakhir ketemu pas kamu SMA ya? Udah punya anak berapa sekarang? Masih belum, Bu. Masih usaha ini. Wah, kok belum sih? Anak ibu aja udah 2. Ayo segera dibuat. Nanti keburu tua, keburu gak kuat ngurus anak. Kami juga pengen cepet-cepet, Bu. Tapi itu kan kehendak yang kuasa. Ya kami cuma bisa sabar. Halah, ya usaha dong. Jamu kek, ke dokter kandungan kek. Jangan males-malesan. Enak loh punya anak. Kasihan orang tuamu, pasti ngiri sama yang lain yang udah punya cucu. Kamu anak tunggal kan? Iya, Bu. Anak tunggal. Mereka juga nggak nuntut segera dapat cucu kok. Halah, bohong itu. Biar gak nyakitin hatimu. Ya sudah, permisi, Bu. Mau kemana? Ini ibu mau minta tolong ke suami kamu buat bukain pintu kamar. Macet kayaknya lama gak dibuka. Maaf, Bu, nggak bisa. Suami saya harus segera bekerja. Ini saya mau antar naik kendaraan umum di depan. Sebentar aja kok, nggak lama. Maaf, Bu, nanti saya telat. Loh, dimintain tolong kok nyakitin hati gitu jawabannya. Duh, males banget aku kalau dia tinggal di sini. Julidnya nggak berubah. Padahal dulu semua senang dia pindah dari desa ini. Iya, terlihat dari wajahnya. Aku kalau misal nganggur juga nggak mau dimintai tolong. Dek, bisa minta bantuan sebentar nggak? Iya, Bu, apa yang bisa saya bantu? Minta tolong bukain pintu kamar ibu ya. Macet ini. Bisa, Bu, kebetulan saya sering betulin pintu macet di kosan. Oh, anak kos toh. Pantes kok ibu gak kenal. Karena hampir semua orang di sini tuh ibu tahu. Dan semuanya itu kenal ibu. Yuk, masuk. Kamu kerja di mana, Nak? Jadi sales, Bu, sales barang elektronik. Jadi gajinya nggak menentu ya? Iya, alhamdulillah lah, Bu. Cukup buat saya dan bantu adik-adik sekolah karena ibu saya janda. Udah nikah? Belum, Bu, masih lajang. Loh, aku kira udah ada anak loh. Ayo, jangan ditunda-tunda, segera nikah. Biar ada yang ngurusin. Maunya ya gitu, Bu, tapi masih fokus bantuin ibu dulu, kasihan. Ibumu beda ya sama aku. Ibu dulu janda masih bisa ngurusin anak-anaknya sampai kuliah. Mungkin ibumu agak males kayaknya. Ini udah bisa, Bu, saya permisi dulu. Ini juga putus. Tolong benerin sekalian ya. Maaf, Bu, saya ada kerjaan penting, saya permisi dulu. Kok langsung nyelonong gitu aja? Pantas kamu aja sekeluarga susah. Jangan lupa nikah, biar ada yang ngurusin. Dasar anak sekarang.
Moga-moga aja rumah ini cepat laku. Aku harus segera mendapatkan uang bagianku. Atau uangnya aku pakai dulu aja ya. Adikku juga nggak terlalu butuh sekarang kayaknya. Jahat, kamu jahat. Kamu sudah janji mau menikah denganku. Di saat semua sudah siap, kamu membatalkannya begitu saja. Maafkan aku juga gak bisa melawan kehendak ibuku. Tahu sendiri kan ibuku seperti apa. Dia itu egois, keinginannya selalu harus dituruti. Bahkan ayahku saja memilih bercerai dengannya. Sampai saat ini juga gak ada pria yang mau dengan ibuku. Lalu kenapa kamu dulu meyakinkan aku untuk kawin lari? Sampai aku rela hamil denganmu tanpa menikah supaya dapat restu dari ibumu. Tapi ternyata apa? Ibumu malah menyuruh aku menggugurkan kandungan ini saat aku bicara di telepon dulu. Sekali lagi maaf, aku harus menikah dengan wanita pilihan ibu. Ini sedikit uang untuk membantu biaya aborsi. Selamat tinggal, Dewi. Pengecut! Laki-laki pengecut! Aku gak heran sikapmu itu, karena kamu lahir dari rahim seorang wanita yang tak punya perasaan. Bilang saja karena wanita yang dijodohkan denganmu lebih kaya dari aku. Sampai mati pun aku tidak akan rela kamu dan keluargamu bahagia. Dan ibumu itu memang kita gak pernah ketemu dalam kehidupan. Aku harap saat aku mati dan jadi hantu, aku bakal ketemu dengannya dan menghantui dia seumur hidup. Halo, kamu di mana? Maaf Bu, aku gak bisa bilang. Polisi sedang mencariku. Selain KDRT, apalagi yang buat kamu diburu polisi? Ibu sudah susah-susah kesini mau jual rumah demi bisa berdamai dengan istrimu. Mau bikin ulah lagi. Jual narkoba Bu, gimana lagi aku bertahan hidup dalam pelarian? Ibu mau tanya, sebelum kamu menikah, kamu pernah pacaran sama seseorang kan? Dulu ibu sempat ditelepon sama dia dan mengatakan dia hamil. Jujur. Iya Bu, kok ibu bisa tahu? Namanya Dewi. Lalu, apa kamu menyuruhnya tinggal di rumah tantemu ini? Iya, karena kata tante suruh nempatin gratis. Aku sudah lama gak kontakan sama dia. Dia sudah mati sesaat kamu bertengkar dulu dengan dia. Mati Bu? Ibu apa kabar? Sehat, Bu? Aku punya pertanyaan buat Ibu. Ibu kapan mati? Ampun, ibu minta maaf. Jangan ganggu ibu. Halo Bu, gimana? Dapat uangnya? Sudah ada, tapi ibu nggak bisa transfer. Kamu datang aja ke rumah tantemu. Baik Bu, segera meluncur ke sana. Bu, kok gelap? Ibu di mana? Dewi. Bukannya kata ibu, kamu sudah mati. Mana mungkin aku mati, Mas? Kita kan janji hidup semati. Jika aku mati, kamu juga harus ikut mati, kan? Enggak, di mana ibu?
Beberapa saat kemudian, polisi yang memantau keberadaan Roni datang dan langsung menangkap Roni yang sempat pingsan. Sementara itu, beberapa hari kemudian, Ambar terlihat kurang sehat. Setelah kejadian itu, dia mengalami stroke dan kesulitan berbicara. Oh, anaknya Bu Ronan toh. Kasus narkoba dan KDRT ya? Gimana sih didik anaknya, Bu? Iya, gitu omongannya selangit dari dulu. Nyatanya, aduh, kasihan amat.